Tes 1, tes 2, tes 3. Hai guys, selamat datang di episode ke-12 Posesif, podcast seputar psikologi fun. Oke, sebelum kita ngomong lebih jauh, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, supaya kita saling sayang, kita kenalan dulu. Perkenalkan, aku Merial Metislahi yang akan menemani podcast pada kali ini dan rekanku Paramita Angelin Marta. Oke, jadi di episode ke-12 ini teman-teman, kita akan membahas seputar kasus yang lagi rame banget nih teman-teman. Yang mungkin nantinya teman-teman juga nggak asing dengan kasus ini, yaitu kasus KDRT yang dialami oleh seorang selebgram yang bernama Cut Intan Nabila yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2024 yang dilakukan oleh tidak lain dan tidak bukan oleh suaminya sendiri yang bernama Armor Toreador yang diduga melakukan penjabakan, pencakaran, dan pemukulan. Nah, penganiayaan tersebut dilakukan di rumahnya sendiri yang ada di Sukaraja, tepatnya itu ada di Bogor teman-teman. Peristiwa tersebut juga disaksikan sendiri oleh anaknya yang tergolong anaknya ini tuh masih berusia sangat kecil, masih bayi. Nah, si Armor ini, si suaminya ini tuh diduga juga ingin melarikan diri dari perbuatannya. Dia pergi ke hotel yang ada di Jakarta Selatan untuk melarikan diri dari perbuatan tersebut. Tapi di hotel di Jakarta Selatan itu dia itu terekam CCTV dan rekamannya itu tuh langsung diunggah oleh istrinya dan saat diunggah itu tuh langsung tersebar luas videonya sehingga si Armor ini langsung ditangkap di hotel di Jakarta Selatan tersebut dan diproses hingga divonis akan menjalani hukuman selama 10 tahun penjara. Nah, untuk teman-teman juga yang baru dengar podcast kami yang kalian bisa pantengin IG kita yaitu @sema_fpsiuj yang nantinya juga bakal ada question box sebelum kita tag podcast. Jadi nanti kita akan juga ngirimin question box yang teman-teman juga bisa nih mengirimkan pertanyaan teman-teman yang nantinya akan seputar misalnya kayak KDRT ini, kalian bisa tanya-tanya di question box tersebut. Nah, kita juga punya email nih teman-teman. Nah, kalian juga bisa kalau mau cerita-cerita bisa kalian kirimkan cerita kalian di email kita. Nah, nantinya juga cerita kalian pastinya nggak akan kita sebarluaskan, kalian juga tidak akan nggak usah mencantumkan data diri kalian yang nantinya cerita kalian itu akan bersifat anonim. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke podcast kita nih, kita akan memperkenalkan narasumber kita dulu nih, yaitu Pak Mukti Utama, SE, MPSI, MPAR, MSI selaku dosen Fakultas Psikologi Universitas Jayabaya. Sebelumnya akan kami bacakan sedikit dulu nih tentang biografi singkat beliau. Dengan latar belakang pendidikan pada tahun 1993 hingga 1998, beliau adalah lulusan dari Universitas Shahid Manajemen Perhotelan dan juga Pariwisata. Lalu dilanjut pada tahun 2008 hingga 2009 di Kazleli Culinary School. Dan pada tahun 2014 hingga 2016, beliau adalah lulusan Magister Pariwisata di Universitas Trisakti. Dan dilanjut pada tahun 2018 hingga 2021 di Universitas YAI Magister Psikologi Sains. Oke, panjang juga ternyata perjalanan jenjang pendidikan Pak Mukti ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih Sarzen, kita sambut dulu narasumber kita yang keren kali ini. Selamat datang Pak Mukti. Terima kasih. Ya, apa kabar Pak? Baik. Oke, jadi beliau ini juga merupakan salah satu dosen nih teman-teman, salah satu dosen Fakultas Psikologi di Universitas Jayabaya. Oke Pak, Bapak di Universitas Jayabaya itu mengajar apa ya Pak? Terus habis itu Bapak sejak kapan bisa mengajar di Universitas Jayabaya itu sejak dari tahun berapa? Oke, baik, terima kasih ya. Sebelumnya saya mengajar di sini memang karena saya S1 psikologinya dari Jayabaya juga. Kemudian sekitar tahun 2021 saya sudah mulai bantu mengajar di sini. Itu mata kuliahnya pengenalan diri, psikologi sosial terapan, psikometri, konstruksi tes, statistika 1, statistika 2. Itu yang saya ampu di sini. Oh, cukup banyak ya Pak. Nah, kira-kira nih dari semua yang Bapak tadi sebutin tuh paling seru ngajar di mata kuliah apa sih Pak?
paling seru buat saya sebenarnya semua mata kuliah seru ya. Buat saya pengenalan diri gitu, karena itu awal pertama pasti saya ketemu dengan anak-anak semester 1, kemudian masih banyak ya, tentunya hampir semua orang juga ya, nggak harus anak remaja, masih banyak yang sedang memahami dirinya gitu. Yang terpenting itu kan self awareness. Jadi di pengenalan diri saya hanya membantu mahasiswa baru untuk mengenali dirinya gitu. Nah itu seru buat saya. Mata kuliah lain juga menyenangkan, tapi yang bentuknya banyak interaksi dan pengenalan diri itu saya paling suka. Oke, berarti pengenalan diri ya Pak ya? Pengenalan diri. Oke, mungkin teman-teman udah kenal nih teman-teman sama Pak Mukti, dan Pak Mukti itu juga udah ngejelasin kan tadi mata kuliah apa aja yang Pak Mukti suka, terus habis itu juga udah dari kapan Pak Mukti sini. Oke, langsung aja nih kita masuk ke sesi yang seru banget yang mungkin teman-teman juga udah nunggu, yaitu sesi tanya jawab. Nah pasti kalian juga udah penasaran kan, pertanyaan apa aja sih yang bakal kita tanyain ke narasumber kita kali ini, dan atau mungkin salah satu pertanyaan kalian yang udah kalian masukin ke question box itu bisa menjadi pertanyaan kita ke narasumber kita kali ini. Nah, seperti yang dijelasin di awal tadi nih Pak, tentang kasus yang lagi ramai banget, yaitu kasus KDRT yang dialami seorang selebgram bernama Cut Intan Nabila pada tanggal 13 Agustus 2024 kemarin. Nah, kejadian itu tuh dilakukan oleh suaminya yang bernama Armor Toreador yang diduga melakukan penganiayaan di rumah mereka di Sukaraja, Bogor. Nah, peristiwa itu tuh melibatkan pemukulan, cakaran, dan juga penjambakan. Bahkan kejadian itu tuh dilakukan di depan anak mereka sendiri yang masih bayi. Nah, setelah kejadian itu tuh Armor ditangkap oleh polisi di sebuah hotel di Jakarta Selatan setelah berupaya kabur. Nah, ternyata kejadian tersebut tuh terekam oleh CCTV dan juga diunggah oleh Cut Intan ke media sosialnya dan kemudian viral. Setelah kejadian itu, Armor kini menghadapi proses hukum dan terancam hukuman penjara selama 10 tahun. Nah, menurut Bapak nih, apa sih yang dapat dilakukan oleh korban KDRT seperti Cut Intan untuk membangun kembali nih kehidupannya? Terus bagaimana cara orang terdekatnya dapat membantu korban dalam proses pemulihannya? Oke, kalau kasus Cut Intan ini yang pertama ya, menurut saya harus mencari bantuan profesional. Bisa ke psikolog, bisa juga ke psikiater. Itu perlu dilakukan karena apa? Karena lukanya ini bukan hanya luka fisik, pastinya ya. Secara psikologis, atau kita di umum suka bilang tuh luka emosional. Nah, luka emosional ini nih yang perlu diperhatikan ya, menurut saya. Karena dia pasti membekas dan itu akan selalu muncul dalam ingatan. Orang-orang terdekat nggak harus keluarga ya, karena beberapa korban kekerasan ini juga bahkan keluarga terdekatnya sebenarnya udah tahu, tapi mereka tidak melakukan tindakan apapun gitu. Bisa jadi sebagian tuh ada yang berpikir ini kan urusan rumah tangga gitu. Cara berpikir seperti itu kan. Padahal sebetulnya kalau sudah mengalami kekerasan seperti itu udah masuk ranahnya ranah hukum ya kalau menurut saya. Karena bisa saja dalam perlakuan yang kekerasan secara fisik itu orang ini lepas kontrol, karena saya lihat kan secara regulasi emosinya nggak bagus ya. Nah, tidak sengaja memukul yang bagian vital gitu, mungkin di bagian leher atau dia menginjak bagian dada, kan ini bisa menyebabkan kematian atau dibenturkan ke tembok gitu. Jadi supportnya itu bisa juga dari keluarga. Kalau dari keluarga bagus sekali. Tapi bisa juga dimulai dari orang terdekat, misalnya teman. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalau orang tuh ngobrol, bercerita, atau sebenarnya bentuk konseling ya. Nah, karena dari sesi itu atau dari waktu berdiskusi, berbincang atau mengadu itu, mungkin orang ini bisa memberi saran kan. Misalnya sudah mengancam keselamatan jiwa, ini kan udah masuk ke ranah hukum gitu. Atau bisa juga minta perlindungan ya, kan cukup banyak ya perlindungan untuk korban KDRT. Ada juga lembaga atau organisasi yang melindungi korban-korban KDRT gitu. Itu sebetulnya yang perlu dilakukan orang terdekat adalah seperti itu ya. Jadi yang pertama mendengarkan apa yang membuat dia ingin bercerita gitu. Pasti tertekan ya, karena itu pasti setiap hari tuh, setiap waktu kan bertemu. Oke, jadi support dari orang terdekat tuh bisa bercerita dengan orang terdekat tersebut Pak. Oke nih Pak, tadi kan juga dijelasin nih Pak, kalau misalnya
anaknya itu melihat kejadian KDRT tersebut. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira gimana sih Pak dampak dari psikologis anaknya ketika melihat kejadian tersebut? Apakah ada dampaknya atau enggak kalau menurut Bapak? Oke, kalau dampak baik secara langsung atau tidak langsung, menurut saya tentunya ada ya. Tapi bukan pada saat dia anak-anak ini gitu. Kemungkinan pada saat dia dewasa, pada saat dia mempunyai hubungan gitu. Dalam hubungan dengan pasangannya, itu kemungkinan itu bisa saja. Karena dia melihat gitu. Misalnya anaknya laki-laki. Dia mungkin berpikir itu cara yang benar gitu. Karena kalau dia tidak ditangani ya anak ini gitu. Atau misalnya anaknya perempuan. Nah, pada saat jadi wanita dia kembali mengalami itu, dia merasa itu ya dia dari dulu udah lihat hal seperti itu hal yang biasa. Jadi seperti pola belajar sosial gitu. Tidak secara langsung, tapi dia pahami inilah perilaku dan apalagi dilakukan oleh orang tuanya. Nah, itu berbeda ya kalau dia lihat sama orang lain, orang luar atau dia lihat di media internet atau televisi. Ini dia lihat langsung ayahnya sendiri gitu. Nah, ini bisa berakibat pada saat dewasa. Nah, tadi kan Bapak bahas pengembangan psikologisnya yang kemungkinan berpengaruh nih ya Pak ya. Nah, terus menurut Bapak nih, apa sih perbedaan dampak psikologisnya antara kekerasan fisik dan juga kekerasan secara emosional dalam kasus KDRT ini? Terus dari perspektif psikologisnya nih Pak, apa sih yang biasanya ngebuat korban KDRT itu tetap bertahan dalam hubungan rumah tangganya? Oke, berarti yang pertama itu tadi membahas tentang apa antara perbedaan antara psikologis, fisik dan psikologis ya. Emosional. Ya, saya bukan mengecilkan luka fisik ya, apalagi kalau berbekas ya atau mengakibatkan cacat pada bagian atau anggota tubuh tentunya berat sekali ya. Tapi yang psikologis ini kan dia laten, nggak kelihatan gitu. Nah, ini kecenderungannya kalau dia tidak diterapi atau bertemu dengan praktisi kesehatan mental, ini yang berbahaya. Karena bisa jadi itu menjadi post trauma, ya, bisa satu saat muncul, atau bisa juga menjadi gangguan cemas. Nah, dia kalau tidak diterapi atau tidak diobati, ya, ini bisa muncul, tapi tidak saat itu juga. Gitu. Untuk pertanyaan kedua tadi? Biasanya apa sih yang ngebuat korban KDRT itu tetap bertahan di dalam rumah tangganya? Oke, bisa jadi karena ikatan emosional ya. Kalau pada kasus ini saya lihat ikatan emosional karena dia udah punya anak. Gitu. Mungkin dia bertahan untuk anaknya karena dalam beberapa kasus saya lihat itu alasannya gitu. Bertahan untuk anak. Dia berharap pasangannya akan berubah. Seperti itu. Bisa juga ketergantungan secara finansial. Bisa jadi dia memang murni ibu rumah tangga gitu, tidak ada penghasilan. Gitu. Dia ada ketergantungan seperti itu. Atau bisa juga dia bertahan karena mungkin nggak hanya di Indonesia ya, mungkin di beberapa negara juga sama. Ada stigma sosial. Jadi justru dia yang disalahin gitu. Mungkin kamu sebagai istri kurang gitu kan, seperti itu kan. Mungkin kamu sebagai istri kurang ini, kurang itu, kurang memahami, kurang bisa membimbing gitu. Yang berikut, ini dari sudut pandang saya, terutama di Indonesia ini kan hal yang memalukan gitu. Jadi sengaja ditutup-tutupi. Nah, kalau ditutup-tutupi, pelakunya kan aman loh. Dia nggak ketahuan. Jadi seperti bentuk ya dalam tekanan ya, bentuk pembiaran gitu. Jadi dia juga belajar untuk menjadi tidak berdaya gitu. Nah, ini kalau kita merujuk pada eksperimen dari Martin Seligman. Martin Seligman ini terkenal dengan psikologi positif, tapi ada satu eksperimennya, ini saya singkat aja ya. Jadi saya sering pakai contoh klasik ini, namanya learn helplessness. Jadi dia ada anak anjing yang dari kecil sudah dikenalkan dengan suara ya, suara dari listrik ya, atau suara-suara yang menakutkan. Kemudian dia ditaruh di sebuah kotak atau kandang. Nah, pada saat dia mau lewat dari satu bagian untuk keluar, itu dikasih aliran listrik. Nah, dia nanti tersengat listrik tapi tidak membahayakan sampai menyebabkan kematian ya, kejut aja gitu. Nah, di satu sisi dia juga ada anak anjing yang ditaruh dalam kotak atau kandang
dengan bentuk yang sama, tapi tidak ada kejutan listrik. Jadi dia mau keluar masuk, mau lewatin batasan, dia bisa lewat. Nah setelah kedua-duanya ini ya semacam bentuk perilaku terbentuk ya, pada saat kedua-duanya sudah cukup waktunya gitu, kemudian dipindahkan ke sebuah kandang yang sebetulnya nggak ada listriknya. Yang terjadi adalah anak-anak anjing yang diberikan kejutan listrik itu walaupun nggak berani keluar. Tapi yang tidak mendapat kejutan listrik atau nggak ditakut-takutin itu, ya dia keluar masuk bebas. Artinya dia belajar untuk menjadi tidak berdaya. Nah kalau dalam kasus ini kan saya duga dari sejak, mungkin bisa jadi sejak anaknya lahir atau sebelum dia menikah sebenarnya udah ada sinyal-sinyalnya gitu. Tapi karena terus menerus, akhirnya dia belajar untuk menerima. Jadi belajar tidak berdaya, gitu. Jadi karena hal itu, jadi kita ya sebagian besar orang juga jangan menyalahkan tuh korbannya. Kok nggak ngelawan sih? Kok nggak lapor polisi gitu? Nah kita mesti lihat ada sisi-sisi lain yang menyebabkan dia tidak bisa pergi gitu. Karena sudah diciptakan lingkungan dominansi atau superior dari suaminya menjadikan istrinya ini inferior. Jadi merasa ya oke lah, aku memang layak diperlakukan seperti ini. Gitu. Oke, berarti banyak banget ya Pak yang bisa berpengaruh gitu kepada kondisi si Intannya ini. Misalnya tadi Bapak bilang mungkin dia dapat tekanan-tekanan dari luar, dari orang supaya dia tuh akhirnya masih mau bertahan dengan kondisi rumah tangganya. Nah Pak, terus kan si Intan ini kan sudah mengalami kejadian KDRT tersebut kan. Tadi Bapak bilang juga bahwa kalau misalnya dampak tersebut tuh sangat berpengaruh juga pada psikologisnya si Intan. Nah, kira-kira nih Pak, menurut Bapak dampak psikologis seperti apa yang kira-kira tuh terjadi kepada Intan saat ini atau mungkin nanti bakal ke depannya itu kira-kira dampak apa gitu Pak yang bisa terjadi kepada si Intan? Ya, dampaknya yang pertama mungkin untuk melanjutkan sebuah hubungan pasti banyak pertimbangan. Bisa dibilang cemas gitu. Dia akan kalau di psikodiagnostik itu transferensi. Jadi misalnya dia ketemu orang yang memiliki kemiripan gitu, gaya bicara atau apapun, dia langsung menyamakan gitu. Ah ini jangan-jangan tipe-tipe yang mukulin saya nih gitu. Itu bisa jadi dia gangguan cemas ya, bisa saya bilang seperti itu. Atau post trauma juga. Jadi ada hal-hal yang memicu atau yang mirip itu muncul tuh. Ada stimulus-stimulus dari luar atau ketemu orang yang mirip atau ada temannya yang menceritakan. Misalnya akhirnya dia sudah cukup membaik, ketemu temannya, waktu ngobrol temannya cerita tentang orang lain, itu bisa stimulus tuh. Jangan-jangan pas dia pulang atau sampai rumah, nah itu mulai bergolak lagi tuh. Trauma-trauma tentang perlakuan karena kan secara verbal dan fisik ya. Gitu. Jadi bisa jadi itu yang sekarang menjadi dinamika psikologis yang dialami. Oke, karena kita udah tahu nih dampaknya nih Pak, yang kayak tadi yang cemas atau enggak melihat orang yang mirip jadi takut traumanya kembali lagi. Nah, menurut Bapak nih, pelaku KDRT itu dapat diintervensi secara psikologis nggak sih? Apakah rehabilitas itu efektif bagi mereka yang sudah terjebak dalam pola kekerasan? Oke, tentunya bisa ya, karena ya saya pernah baca ya sebuah penelitian itu bisa pakai cognitive behavior therapy. Walaupun itu makan waktu ya, karena harus menulis, ada tugas tuh sebetulnya kalau CBT itu ada tugas ya, semacam jurnal untuk perubahan diri. Yang jelas intervensi untuk terapi itu harus ya, karena kadang dia sendiri nggak menyadari seperti itu. Walaupun dia sebetulnya muncul sebuah kesadaran ini salah, tapi lebih kuat dia melakukan itu. Nah ini karena regulasi emosi yang kurang baik. Ya. Intervensinya sebetulnya bisa dilakukan individual ya sama orang itu sendiri atau grup kelompok. Saya baca ya ada sebuah percobaan itu di luar negeri, cuma saya secara detailnya nggak baca banget ya waktu itu. Jadi diberikan alat virtual reality, dia menjadi korban KDRT. Karena supaya muncul empati kan gitu. Ini nih rasanya nih kalau dilakukan gitu. Ya, tapi intinya memang cara berpikirnya yang harus dirubah gitu.
Nah itu memang perlu ya. Yang terpenting intervensi ini harus berkelanjutan, harus continue. Dan yang terakhir harus evaluatif, harus ada evaluasi. Jadi setelah dilakukan intervensi atau terapi, dilakukan tes atau assessment, apakah benar-benar sudah berubah, ini harus dilakukan oleh profesional gitu. Tetap harus ada evaluasi, jangan ya kita berikan sebuah intervensi atau bentuk terapi tapi tidak dievaluasi kembali gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, berarti perlu banget ya Pak rehabilitasi untuk korban yang KDRT ini. Nah Pak, tadi kan mengenai korban, sekarang mengenai pelaku nih Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, kalau misalnya kan pelaku KDRT itu tuh salah satu dari bentuk gangguan mental Kak. Jadi kalau misalnya seseorang melakukan KDRT, apakah itu tuh bisa dibilang perilaku tersebut itu gangguan mental atau gimana menurut Bapak? Oke, gini, tidak semua pelaku KDRT itu, tadi yang sebelumnya itu tadi kita yang CBT kan untuk pelaku juga ya. Nah ini untuk pelaku KDRT ini tidak semua itu ada gangguan mental gitu, ya. Jadi tapi di DSM-5 secara tidak langsung dinyatakan ada korelasinya. Nah contoh ya, dia ada gangguan narsistik, itu empatinya kan kurang. Kemudian gangguan borderline, ini gangguan terhadap emosi gitu. Jadi dia cepat sekali, mungkin emosi dia sebetulnya dari luar tapi dibawa ke rumah gitu. Jadi regulasi emosi atau dia mengatur atau mengenali emosinya kurang baik gitu. Jadi ya bisa dibilang kalau mengacu pada DSM-5 itu ada korelasi, tapi bisa dibilang tidak semua pelaku KDRT itu memiliki gangguan mental gitu. Karena nanti jangan-jangan kalau ada yang menyatakan pelaku KDRT gangguan mental, bisa-bisa nanti mendapat pengurangan ya kan. Bisa aja dia, ya memang hak dia ya, dia untuk melakukan terapi gitu. Karena tadi kembali, waktu melakukan penilaian harus dilakukan oleh profesional gitu. Sehingga kita bisa menentukan orang ini memang mengalami gangguan sehingga perlu, ya walaupun proses hukum berjalan, tetap diterapi juga gitu ya. Jadi balik lagi, tidak semua pelaku KDRT itu memiliki gangguan mental, tapi kalau mengacu pada DSM-5 sebagai contoh tadi narsistik dan borderline, itu ada korelasinya. Kira-kira seperti itu. Oh gitu. Nah terus menurut Bapak nih, apa sih yang mendorong pelaku itu melakukan KDRT terhadap korban gitu? Kayak kenapa gitu? Bisa jadi ya, bisa jadi. Ini ada beberapa kelompok masyarakat yang memang patriarki gitu ya. Jadi laki-laki itu berkuasa gitu. Tidak banyak tapi ada yang seperti itu. Nah, mungkin dia mengambil pemikiran seperti itu. Ya. Atau bisa jadi dia karena pola asuh ya. Pola asuh yang kadang kalau orang terlalu dimanjakan, overindulgence gitu, dimanjakan, dia kadang nggak tahu benar salah tuh. Pokoknya harus apa yang saya inginkan, apa yang saya rasakan, kamu harus mendengarkan gitu. Kamu harus tahu gitu. Ya itu tadi salah satunya kan narsistik gitu kan. Saya dan saya gitu. Oke, jadi berarti sikap patriarki itu bisa salah satu yang mendorong orang itu melakukan KDRT ya, Pak? Saya tidak bilang itu penyebabnya, itu menjadi bagian dari. Bisa juga dia, ini juga tidak semua ya, bisa jadi dia melihat ayahnya berperilaku seperti itu. Atau orang di sekitarnya gitu. Dan tidak ada yang memberitahukan. Jadi yang terbentuk dalam pikirannya adalah boleh. Gitu. Kenapa boleh? Karena orang tua saya melakukan hal itu gitu. Jadi kayak dari kecil tuh dia melihat gambaran kayak gitu karena udah biasa dan dia melakukan hal yang sama gitu ya Pak? Ya, walau dalam beberapa kasus juga saya temukan anak-anak korban KDRT waktu besarnya juga nggak begitu juga ada. Oh, gitu. iya. Ya banyak faktor ya, faktor bawaan ya, nature dia atau faktor nurture. Pada saat kejadian mungkin ada orang-orang terdekat yang membantu anak korban KDRT itu dikuatkan gitu, diberikan pengertian, itu mungkin ya. Jadi pada saat dewasa dia paham itu salah, itu tidak boleh dilakukan gitu. Berarti balik lagi ke orangnya masing-masing juga ya Pak? Ya salah satu
yang membentuk orang menjadi seperti itu bisa jadi itu. Tapi Pak, ada nggak sih Pak kira-kira menurut Bapak, jadi tuh sebelum terjadi KDRT yang besar kayak tadi kan udah termasuk yang lumayan serem juga gitu, khususnya kayak misalnya tadi ada pemukulan, ada cakaran, segala macam. Tapi sebelum terjadi seperti itu, kira-kira ada nggak sih Pak kayak antisipasi seseorang sebelum terjadi kayak gitu tuh, kita tuh melihat kayak perilaku dia atau gejala-gejala sebelum melakukan KDRT besar itu, ada nggak kira-kira gejalanya kayak ini identifikasi gitu ya. Iya. Jadi yang mau pacaran, yang mau nikah gitu mau identifikasi awalnya. Biasanya mereka menunjukkan namanya coercive control. Jadi gini, jadi kalau ketemu orang ya atau pasangan, ya walaupun KDRT pria juga ada yang mengalami ya, tapi di sini kan kita bicarakan wanita ya. Misal ketemu seorang pria yang banyak sekali mengatur, banyak sekali aturan, banyak sekali melarang, itu udah menurut saya udah red flag tuh. Dia coercive control. Kamu main sama siapa? Kamu mau kemana? Nongkrong sama si itu nggak boleh ya. Kamu habis ini jangan ke situ ya. Kamu kalau sampai di tempat harus telepon aku. Kalau aku telepon kamu banyak sekali. Gitu. Nah nanti kalau udah menikah, itu diatur juga secara keuangan finansialnya gitu. Nanti aku yang ngatur keuangan. Kamu jangan deket-deket sama tante kamu yang itu. Kamu jangan ke rumah orang tua. Begitu dia banyak sekali kontrol, sehingga orang ini tercipta, orang ini merasa dia inferior di bawah, dia superior. Ini kan tercipta situasi dominasi dari si pria gitu. Ya itu dia pasti nurut. Sebenarnya orang-orang seperti ini pada dasarnya dia penuh ketakutan, takut ditinggal, takut tidak didengar gitu. Cuman dia yang dilakukan adalah bentuk ya kontrol secara coercive control itu. Jadi orang dilemahkan supaya nurut. Mungkin mohon maaf ya kalau saya pakai analoginya hewan gitu. Kalau kita lihat di sirkus itu kan ada harimau ya, ada singa, itu kan hewan yang buas tuh kan. Kalau ketemu di alam liar, alam terbuka pasti orang lari. Tapi di sirkus enggak. Kenapa? Dari kecil dia diajarin dominansi oleh pelatihnya gitu. Dipukul, nggak dikasih makan, ya mungkin ada alat kejut listrik ya segala macem. Jadi begitu ada alat-alat tertentu ya dia udah langsung takut. Bayangkan, padahal kalau dia mau nyerang si pelatihnya mudah kan. Jadi memang dia diajarkan untuk menjadi inferior atau nurut atau dia lemah. Ya balik lagi ke tadi ya yang eksperimen Martin Seligman, learn helplessness, ya kira-kira seperti itu. Baik, berarti kan tadi kayak tentang awal-awal gejalanya itu mungkin mengontrol karena takut ditinggal atau mendominasi gitu ya Pak. Baik, tadi kan kita udah ngebahas tentang bentuk-bentuknya, terus juga dampaknya, apakah memiliki gangguan dan lain-lain. Nah, sekarang kita ngebahas nih, apa saja sih cara atau upaya untuk pencegahan KDRT yang efektif menurut Bapak? Ya, kalau gini, kalau mencegah untuk saat ini ya paling bentuk-bentuk apa ya, bisa dari selebgram, influencer itu bisa. Tapi buat saya itu sifatnya ya saat ini saja gitu. Kalau dari pemikiran saya sebetulnya psikoedukasi ya gitu. Psikoedukasinya mulai dari kecil, dari taman kanak-kanak pun bisa gitu. Misalnya ada kekerasan yang dilakukan gitu ya. Siapapun ya, anak laki ke perempuan, anak perempuan ke anak laki, anak perempuan ke anak perempuan, anak laki ke anak laki. Mesti dijelaskan gitu bahwa ada bentuk komunikasi dibicarakan gitu. Jadi memang psikoedukasi itu dimulai dari kecil. Nah bagi anak-anak yang ini dari sudut pandang saya ya, di bawah 5 tahun nih memang menurut saya nggak bisa pakai semacam cognitive behavior therapy. Dia behavior therapy. Mereka kan mencontoh perilaku, tapi belum bisa mengolah gitu. Misalnya waktu dia ada berantem, dipegang nih, kamu jangan ini, salaman dulu. Kenapa? Coba cerita gitu. Nggak bisa kita ajak berpikir gitu. Kamu ini kan teman kamu, nanti kamu kemana-mana sama dia, ya itu nggak bisa tuh. Jadi kalau balik lagi ke yang tadi, ya untuk yang saat ini bisa psikoedukasi, karena orang Indonesia kan cukup dekat ya, tanda kutip, dengan influencer, selebgram gitu. Mereka bisa memberikan contoh-contoh edukasi, ya menjadi duta psikoedukasi. Menurut saya walaupun nggak ada latar belakangnya, oke aja. Tapi bentuknya hanya menyampaikan bagaimana cara menghadapi peristiwa seperti ini. Ya tadi ya, misalkan melaporkan kepada pihak-pihak yang memang bisa membantu gitu. Tapi buat saya
kita mulai dari yang paling bawah, yaitu psikoedukasi sejak dini gitu. Kira-kira itu ya. Oke, berarti salah satu pencegahannya tadi ya bilangnya psikoedukasi supaya dari sejak kecil tuh kita tuh udah bisa belajar kalau misalnya hal-hal yang dilakuin kayak gini tuh nggak boleh. Terus juga ya pokoknya tuh dari kecil udah menetapkan pemahaman persepsi bahwa perlakuan-perlakuan apa aja yang kira-kira itu boleh atau enggaknya dilakuin. Nah, dari penjelasan apa yang udah dijelasin Pak Mukti mengenai kasus yang udah ramai tadi, yaitu kasus KDRT yang terjadi oleh selebgram si Cut Intan tadi, kita dapat dapat belajar banyak banget hal ya teman-teman. Tadi Pak Mukti jelasin juga ternyata tuh ada bentuk-bentuk gejala sebelum terjadinya KDRT tuh ada, kayak tadi Pak Mukti bilang kalau misalnya masih pacaran tapi masih udah suka ngatur-ngatur gitu-gitu, itu tuh salah satu bentuk gejala awal yang bisa mungkin terjadi ketika nantinya kalau misalnya udah menikah itu akan menyebabkan KDRT, tapi mungkin itu kemungkinan. Nah, itu tuh bisa salah satu edukasi juga buat teman-teman yang kira-kira mungkin lagi ada di dalam suatu hubungan tapi teman-teman udah diatur-atur, udah diperlakukan seperti itu, ya mungkin kalian bisa jadi pemikiran juga. Oke teman-teman, mungkin sekian dari Posesif, podcast seputar psikologi fun. Kali ini semoga dapat menjadi pemahaman buat teman-teman ya, yang pastinya banyak banget sih. Kalau dari aku juga, aku dapat banyak banget pemahaman. Aku berharap juga buat teman-teman bisa menjadi pemahaman yang baru, pengetahuan yang baru. Semoga kalian juga yang lagi nonton ini, yang lagi mendengarkan podcast ini, tidak berada di lingkungan yang toksik, tidak berada di lingkungan yang mengalami kekerasan, ataupun kalau kalian sedang mengalami situasi tersebut, mungkin kalian bisa keluar secepatnya dari situasi tersebut. Oke, sebelum penutupan, saya Paramita Angelin Marta dan juga rekan saya Melia Almaita Sitalahi pamit undur diri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next episode, Psychozen semua.